tahu juga tentang hidroponik. Nah, nanti kalau mau tahu penjelasannya ada dengan Tim Green Fund. Oke, kita sudah tersambung dengan Tim Green Fund di sana. Assalamualaikum Tim Green Fund, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru dari Tim Green Fund. Suara saya terdengar di sana, Bu Ayu? Suara saya terdengar? Dengan Bu Lia ya. Dengan Bu Lia. Silakan Bu Lia. Oke, Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Maaf, masih di mute Bu Lia. Oke, sebentar ya teman santriwan santriwati, masih dalam teknis. Bu Lia, mohon maaf masih di mute. Oke, terima kasih sudah dibuka. Silakan Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Green Fund semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Memasuki bulan puasa hari ke-9 ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat Green Fund semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam Tim Green Fund Sekolah SD Al-Azhar Sukabudi Cibubur Cilengsi. Pada kesempatan kali ini, nanti sahabat Green Fund semua akan mengetahui info-info terkini dari program Green Fund yang ada di sekolah kita. Dan kemudian juga yang kedua, sahabat Green Fund akan menyaksikan penerapan teknologi pangan yang kita gunakan untuk mengolah hasil panen dari perikanan kita. Nah, sahabat Green Fund semua, program Green Fund adalah salah satu program yang dikembangkan di sekolah kita yang fokus terhadap perikanan dan perkebunan yang dilaksanakan secara sederhana. Jadi nantinya sahabat Green Fund semuanya jika mengikuti kegiatan ini akan bisa mengolah perkebunan dan perikanan dengan cara yang sederhana dan mudah. Ya. Baik sahabat Green Fund semua, kegiatan Green Fund yang meliputi perikanan dan perkebunan ini nantinya akan membantu sahabat-sahabat Green Fund semua untuk mengembangkan karakter-karakter positif yang sedang dikembangkan oleh sekolah yang berjumlah 18 karakter. Nah, sekiranya karakter apa saja yang akan dikembangkan melalui program Green Fund ini? Ada beberapa karakter yang anak-anak ya. Pertama, mengembangkan mutu. Jadi, sahabat Green Fund semua nanti akan dikembangkan bagaimana karakter selalu menjaga mutu. Baik itu mutu hasil pertanian maupun hasil perikanannya. Kemudian karakter kedua, sahabat Green Fund semua akan mengembangkan karakter bersih, di mana walaupun kita sedang mengembangkan perikanan dan perkebunan yang menghasilkan kotoran dan daun-daun kering, tapi kita akan selalu menjaga bagaimana area perkebunan dan perikanan Green Fund ini selalu dalam keadaan bersih. Karakter ketiga yang akan dikembangkan oleh sahabat Green Fund semua jika mengikuti kegiatan ini adalah yaitu sikap kasih sayang. Nah, karakter kasih sayang ini dikembangkan melalui perawatan terhadap perikanan dan perkebunan secara rutin. Di mana sahabat Green Fund semua harus bertanggung jawab, harus selalu menjaga perkebunan dan perikanan ini dengan cara menyiramnya, kemudian memberi makannya, dan kemudian membersihkan kolamnya. Kemudian karakter yang keempat yang akan dikembangkan ini adalah karakter sabar. Di mana di sini sahabat Green Fund semua harus sabar dalam menjaga atau merawat tanaman dan perikanan mulai dari kecil sampai berkembang menjadi besar. Kemudian yang karakter yang kelima adalah karakter bersyukur. Di mana di sini sahabat Green Fund semua akan mengembangkan karakter bersyukur dengan cara memelihara perikanan dan perkebunan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah sudah memberikan kita banyak sekali jenis-jenis tanaman dan perikanan, kita hanya cukup bersyukur dengan cara merawatnya sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karakter yang selanjutnya adalah karakter disiplin, di mana di sini sahabat-sahabat Green Fund semua akan dilatih untuk selalu disiplin dalam memberikan makan terhadap ikan. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau yang sedang dikembangkan di sini adalah pukul 9 dan pukul 5. Di sini sahabat Green Fund semua nanti akan selalu rutin memberikan makan pada pukul 9 dan pukul 5. Kalau terlalu cepat,
nanti airnya akan kotor oleh pakan karena ikannya belum mau makan. Kemudian kalau terlalu lambat, ikannya bisa kelaparan. Ya, selanjutnya, karakter yang selanjutnya ada karakter tanggung jawab. Jadi kalau sahabat Greenpeace sudah memutuskan untuk memelihara ikan dan memelihara tanaman, maka sahabat Greenpeace semua harus bertanggung jawab terhadap perkembangannya, ya, kemudian dan kesehatannya. Yang terakhir adalah sahabat Greenpeace semua akan mengembangkan karakter rajin, karena hanya sahabat Greenpeace yang rajin yang bisa membuat ikan dan tanaman yang dipelihara ini menjadi tumbuh subur dan sehat. Baik, sahabat Greenpeace semua, selanjutnya sahabat Greenpeace akan menuju ke area hidroponik dan area apotek hidup dan area warung hidup yang akan dipandu oleh Ibu Ade. Silakan. Assalamualaikum sahabat Green Fun, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya, dan masih semangat kan puasanya? Hari ini sudah hari ke-9 puasa loh. Teman-teman, hari ini kita akan melihat kebun Green Fun ya, kebun Green Fun di sekolah kita. Nah, kali ini Bu Ade berada di lahan apotek hidup dan warung hidup. Apa sih itu apotek hidup dan warung hidup? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa koleksi tanaman warung hidup dan di sini ada beberapa koleksi tanaman apotek hidup. Sebelumnya Bu Ade akan jelaskan apa itu pengertian dari apotek hidup dan warung hidup. Ya, teman-teman, apotek hidup ialah tanaman yang ditanam di pekarangan, di tanah, atau lahan yang terbatas, ya, bisa menggunakan media tanah atau pot. Kalau di sekolah kita menggunakan media pot ya teman-teman untuk menanamnya. Nah, itu yang berguna untuk kesehatan kita, tanaman obat-obatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya apa saja ya tanaman obat itu. Nah, di sini ada tanaman serai ya teman-teman ya. Kemudian ada lavender. Ya, kemudian ada tanaman jahe, ya. Nah, kemudian di sini ada tanaman pohon kelor, ya, masih di dalam pot. Nanti kita akan pindahkan kalau sudah besar. Kemudian tanaman kencur. Kemudian ini ada juga tanaman lidah buaya. Kita punya beberapa koleksinya di sini tanaman lidah buaya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari tanaman apotek hidup. Tanaman ini sangat bermanfaat ya nak ya, ketika kita lagi sakit kita bisa gunakan tanaman obat ini untuk sebagai obat tradisional. Nah, selanjutnya apa itu warung hidup? Warung hidup ialah tanaman yang ditanam di lahan pekarangan atau lahan sempit ya untuk memenuhi kebutuhan dapur ibunya ya, bunda kalian ya. Apa saja yang termasuk tanaman warung hidup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tanaman cabai, ya. Tanaman cabai ini termasuk tanaman warung hidup, ya. Bisa digunakan untuk memasak. Kemudian di sini ada daun pandan. Nah, daun pandan ini bisa digunakan untuk pelengkap ketika membuat masakan, ya. Kemudian di sini ada daun katuk. Selain bisa disayur, ya, tanaman ini juga bisa menjadi obat, nak, ya. Kemudian ada tanaman tomat, ya, untuk pelengkap dari kebutuhan di dapur. Nah, kurang lebih itulah koleksi yang kita miliki, nak. Ya, bagaimana teman-teman sekarang sudah paham ya tentang apotek hidup dan warung hidup? Nah, ini adalah yang kita miliki tim Green Fun ya. Kita harus menanam. Teman-teman juga harus menanam di rumah ya, sayang ya. Oke, selanjutnya kita selain punya apotek hidup dan warung hidup, kita juga punya tanaman hidroponik. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Jiwa dan Pak Kosasi. Demikianlah penjelasan dari Bu Ade mengenai apotek hidup dan warung hidup. Selanjutnya kita ke Pak Kosasi dan Pak Jiwa ya. Dah. Ayo kita ke Pak Jiwa ya. Oke. Yuk, kita ke
tanaman hidroponik dulu. Selanjutnya kita ke kolam lele ya yang dimiliki oleh tim Green Fund di lahan sekolah kita. Oke, hai Pak Kosasi, Pak Giwa, sudah standby nih di hidroponiknya. Oke teman-teman, selanjutnya dengan Pak Kosasi dan Pak Giwa ya. Oke, dijelaskan tentang hidroponik. Oke, assalamualaikum sahabat Green Fund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sahabat Green Fund ingin menjelaskan apa sih tentang metode penanaman hidroponik itu. Mungkin teman-teman atau anak-anak semuanya, kita akan menjelaskan yang akan disampaikan oleh Bapak Giwa. Silakan Bapak Giwa. Oke, terima kasih Pak Kosasi. Di sini di Green Fund ini kan kita ada tanaman hidroponik. Kita sekarang baru mulai menanam lagi dari benih awal, soalnya kita kemarin sempat sudah panen ya. Kemarin itu kita sudah panen, sebelumnya itu bayam ungu, juga ada kangkung juga. Ini umur tanaman yang baru kita tanam sekarang itu, yang ini kangkung ini dari mulai penyemaiannya ini baru berumur 6 hari ya. Anak-anak sekalian, ini baru 6 hari dari penyemaian yang pertama. Sedangkan di sini ada kangkung dari umur penyemaian 6 hari. Terus juga ada tanaman selanjutnya dari tanaman hidroponik ini. Ada yang namanya, satu jenis lagi. Ini namanya foxoy ya, Pak Kosasi ya. Ada foxoy. Foxoy ini, yang ini karena sudah agak lumayan dewasa, udah besar ini, baru seumuran 15 hari. 15 hari atau 2 minggu dari penyemaian pertama. Ya, anak-anak, ada kita untuk sekarang itu baru ada 3 tanaman. Yang satu lagi di sini ada bayam. Nah, bayam ini dari penyemaiannya sama. Karena umur bayam ini sama dengan kangkung tadi tanaman yang pertama. Ini umurnya baru 6 hari juga dari penyemaiannya. Nah, dari sini untuk menjaga agar tumbuh kembangnya bagus dari tanaman hidroponik ini, kita perlu juga adanya nutrisi atau makanan untuk asupan buat tanaman hidroponik ini. Nah, di sini ada yang kita ada larutan dari di sini untuk supaya nutrisi ke tanamannya itu kita menggunakan AB Mix. Jadi ukurannya per 1 ember ini larutannya 400 ml yang kita gunakan, juga air 1 sampai 1 strip ini sampai habis di sini. Jadi ukurannya per 400 1 ember ini untuk semuanya. Gitu ya. Mungkin itu aja anak-anak sekalian dari penjelasan tentang tanaman hidroponik yang dari Green Fund. Dari Bapak dan Pak Kosasi dicukupkan sekian. Sampai ketemu lagi ya. Mungkin untuk selanjutnya kita ke kolam lele ya. Oke. Ayo kita ke sana. Oke, kita jalan dulu ya ke kolam lele yang insya Allah yang di sana ada Pak Asep, ahlinya dari tim Green Fund untuk perkembangbiakan ikan lele, budidaya ikan lele. Lumayan juga ya. Semoga tetap semangat ya. Di balik teriknya matahari, kita langsung untuk semangat ke tanah kembang biak lele. Oke. Oke, assalamualaikum, Asep. Oke, dari Bapak langsung saja ya. Bapak serahkan kepada Pak Asep untuk menjelaskan bagaimana budidaya ternak ikan lele. Oke, silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green Fund. Hari ini bersama Pak Asep kita akan menerangkan tentang budidaya lele ya dan ikan nila. Oke. Yang pertama di sini ada kurang lebih 7 ember, yang 4 ember ikan lele, 3 ember ikan nila, terus yang di bak. Yang di bak ini ada juga nila yang umurnya kurang lebih 1 bulan lebih 2 minggu ya, setengah ya. Oke, kita langsung saja ke lele ya. Nah ini lele ini umurnya kurang lebih hampir 2 bulan setengah, ini udah siap panen nak ya. Ini Pak Asep mengurus atau budidaya dari umur
1 minggu ya ukurannya kurang lebih 3 atau 4 cm ya. Sekarang sudah membesar, Nak. Wah, alhamdulillah ya. Ini udah siap diternak, udah siap dipanen. Ini bisa dijadikan keripik atau campuran sambal atau abon ya. Yang ini abon lele lebih enak ya. Oke, anak, kita langsung saja penangkapan lelenya ya. Nah, kita lihat dulu. Halo? Ya. Udah. Oke, kita coba ya. Ini yang sudah ditangkap ya. Wow, besar. Oke, masih berapa? Dua. Ini lihat hasil budidaya ikan lelenya. Wow. Ini udah hampir 2 bulan setengah siap panen ya. Oke. Ini umur berapa, Pak? Kurang lebih 2 bulan setengah. Ini cara mengurusnya tidak sulit ya, karena itu kuat, sangat kuat malamnya. Mau di air bersih, mau di air kau, itu sangat kuat nah ya. Nah kebetulan Pak Asep ini memberi makannya dengan pakan ya. Kalau pakan dengan sayuran. Nah kalau pakan itu sangat bersih buat kesehatan orangnya juga. Ketika dimakan tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan warna yang pucat, ya itu lebih bersih, warnanya segar, dimakan juga gurih. Nanti bisa dicampur dengan daun-daun, bisa daun eceng gondok, daun pepaya Jepang, daun singkong, itu lebih untuk menetralisir lambung-lambung lele supaya tidak terkena cuaca atau hal-hal dan sebagainya. Oke? Nah ini yang nilai juga hampir sama, tapi ini harusnya memakai sirkulasi lah ya, biar lebih ini karena ikannya itu menggunakan harus menggunakan sirkulasi. Oke? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dan silakan anak-anak dicoba di rumah bersama orang tuanya atau ayah ibu, silakan ya, dimulai dari hal yang kecil sampai yang besar bisa menghasilkan atau bisa minimal dikonsumsi sendiri. Oke. Anak-anak, sahabat Bimpan cukup sekian dari Pak Asep. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian di rumah. Selama pandemi ini kita belajar dari rumah ya, melakukan apa saja yang bermanfaat. Oke anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti sahabat Greenpan untuk mungkin yang selanjutnya, acara yang selanjutnya itu untuk untuk cara pembuatan abon lele. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Angga. Yuk, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Greenpan, bertemu lagi dengan Bapak Angga Ardiansa atau sering disebut Bapak Angga Barbel ya. Nah, di sini Bapak atau kita akan mempraktekkan caranya membuat abon lele. Kalau tadi teman-teman sudah menyimak bagaimana caranya peternakan lelenya, sekarang kita tindak lanjuti. Ya, lele itu mau diapakan? Salah satunya lelenya kita akan masak menjadi abon. Nah, yang pertama tadi kita panen dulu ya. Ya, ini lelenya coba Pak Jiwa bawa. Lelenya yang pertama sudah dipanen, kita bersihkan lelenya. Yuk, kita bersihkan lelenya. Oke. Lelenya kita bersihkan, keluarkan semua isi perut lelenya sampai bersih ya. Kita akan tunjukkan cara pemotongan lele yang tidak menyakiti lele ya. Jadi biasanya kalau kita membersihkan lele itu kepalanya digeprek ya. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Coba Pak Giwa bisa dicontohkan? Isinya sampai dicuci bersih. Oke. Yang bersih mana? Nah, nanti dicuci bersih seperti ini. Ya. Oke, setelah dicuci bersih, yuk kita ke bagian penggorengan. Kita eksekusi menjadi abon lele. Siapa di sini yang suka makan abon?
Ada? Ya, lahap lagi puasa-puasa gini bahas abon, aduh, takut khilaf Bapak. Oke, langkah yang ketiga berarti ya. Tadi yang pertama mengambil lele, yang kedua membersihkan. Yang ketiga apa nih? Ada ibu-ibu di sini. Cantik-cantik banget. Ada Ibu Raya, ini Ibu Raya, ya. Itu ada Ibu Gina. Kalau kita nyanyi suka ada Indonesia Raya, Ibu Raya. Oke. Yang pertama, yang ketiga apa? Yang ketiga itu gimana Ibu Raya? Si lele setelah dibersihkan itu gimana? Oke, Yang harus dipersiapkan. baik. Kita mau bikin abon lele nih ya ceritanya teman-teman. Jadi setelah lele yang sudah dibersihkan tadi, kita siapkan dulu nih Pak Angga. Siapkan dulu air pengukusan. Iya benar, pengukusan. Nah, di dalam pengukusan sudah ada air yang sudah ditambahkan dengan daun salam dan juga dan juga daun serai. Nah, ini airnya sudah batang serai. Nah, ini airnya sudah cukup panas ya. Kalau udah panas, baru kita akan memasukkan lele. Oh, jadi tunggu airnya sampai mendidih dulu? Iya, panas dulu ya. Karena biar proses pengukusan lelenya lebih cepat. Kalau dari dingin lama ya. Kalau dingin nanti lelenya kedinginan. Sekarang kepanasan. Oh, boleh dimasukkan ya lelenya? Karena udah panas, baru kita masukkan lele yang dimasukkan ini cukup bagian bawahnya saja ya, kepalanya? Kepalanya nggak usah, karena di dalam kepalanya nggak ada dagingnya ya Pak. Iya. Kepalanya nggak usah ya. Kepalanya ditinggal ya. Dah, kemudian kita tutup dulu ya teman-teman ya. Baik, ditutup. Kira-kira kukusnya berapa lama ini? Kurang lebih 10 menit aja. 10 menit lama-lama, sampai matang gitu ya? Betul, sampai matang. Gitu. Nah, setelah dikukus, sambil kita nunggu 10 menit kukus, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat abonnya. Nah, ini dia. Mana bahan-bahan? Oh, ini ada master bumbu. Iya, apa saja ini? Untuk membuat abon lele, yang diperlukan adalah di sini ada bawang merah. Bawang merah yang diperlukan di sini ada 7 siung, ya. Kemudian ada bawang putih 4 siung. Kemudian ada kunyit, cukup 1 ruas saja. Kemudian ada apa ini Pak Angga? Coba apa ini? Lengkuas. Sahabat Green Fund tahu nggak ini apa? Oh, yang suka ketuker di rendang ya? Iya betul. Ini tutupnya. Iya ya. Digunakan cukup seruas aja ya sama. Kemudian ada jahe ya. Bagus ya jahe. Ya. Kemudian ada ketumbar. Bu Guru gunakannya ketumbar bubuk saja ya. Kemudian ada lada putih. Nah, yang digunakan. Kemudian ada santan. Oh, santan ya. Kemudian ada gula merah. Oh, gula merah. Siapa yang suka gula merah? Gula aren, iya betul. Oh, itu coklat, Bu. Iya. Kemudian ada garam. Oh, ya. Iya. Setelah itu, setelah semuanya sebutkan barusan, kemudian dihaluskan. Dengan cara gimana, Bu? Caranya boleh di blender, boleh. Kalau yang rajin diulek, Pak, itu lebih ditumbuk gitu ya? Boleh, lebih bagus ya. Kemudian ini hasilnya. Tarang. Setelah itu? Ini hasilnya. Setelah jadi, baru deh kita goreng. Tapi nunggu lele yang dulu. sudah dikulitin. Nanti yang Bugina masak di sini adalah dagingnya saja. Ya. Sepertinya lelenya sudah ada yang matang ya? Oke. Nah, ini ya lelenya. Kemana satu lagi? Tadi 2 yang dimasukkan. Udah dikulitin, Pak. Siapa ini yang makan? Puasa loh ini, halo. Aduh. Ini lele yang sudah dikukus tadi ya. Jadi ditiriskan dulu ya. Ditiriskan dulu. Setelah itu baru kita akan memisahkan antara kulit, kemudian daging sama durinya. Nah, Bu Raya kasih contoh dulu ya. Cara mengulitnya. Kenapa, Bu, harus dipisahin, Bu? Gak semuanya aja gitu langsung. Karena yang kita pakai untuk membuat abon lele itu hanya dagingnya, Pak Angga. Kalau sama duri-durinya nanti gimana makannya ya, Nak ya? Jadi cuman ininya aja nih ya. Kulitnya lembut banget ya? Iya, lembut Sering banget. Jadi perawatan dia. harus sedikit hati-hati karena kalau enggak nanti kulit sama dagingnya nggak bisa yang kita buang kebanyakan nanti. Oke. Biar dagingnya tuh banyak. Salah Bu, sana Bu. Salah. Itu untuk kulit ini. Oke.
Oke, ini contohnya aja ya. Gak apa-apa, santai aja Bu Raya. Oke. Oh, dagingnya ya Masya Nih, Allah. dagingnya aja yang Kalau kita teman-teman akan langsung masak, ya. ada di sini, Nih, dagingnya tuh tebel kalau lele ya. Cukup banyak. Nah, udah kita pisahin di sini. Ya, jadi terus sampai sudah beres aja. beres aja. Baik, kita pisahin aja dulu. Iya, nanti teman-teman kan takutnya, Oh, cuma iya. segini yang dipakai. Nah, ternyata Pak Angga Iya. dan teman-teman sahabat Green Fund, dalam pembuatan abon lele itu ada beberapa karakter loh yang bisa kita kembangkan. Gitu. Wah, Apa aja tuh ya? Kira-kira apa aja ya? Yang pertama yaitu mutu. Yang seperti Bu Lia tadi bilang. Mutu yang buat ngulek. Bukan. Apa itu? Mutu, coet. Nah, karakter apa yang pertama? Karakter untuk menjaga mutu. Oh. Jadi kalau kita membuat makanan, membuat abon lele, kita harus jaga nih mutunya. Kualitasnya gitu ya. Kualitasnya, rasanya, higienisnya terutama. Betul. Kemudian karakter untuk selalu menjaga kebersihan. Oh, jangan sampai Ya. belepotan di mana-mana. Iya, terus peralatannya juga harus selalu bersih, ya. Setelah selesai memasak juga langsung dibersihkan, itu harus selalu dijaga. Kemudian yang ketiga yaitu karakter untuk selalu sabar. Nah, seperti sekarang nih, ini cukup lama ya ternyata. Nahan dari tadi ini lagi puasa ya Allah. Ini cukup lama menguliti memisahkan kulit dengan daging. Antara iman dan imun ini bentrok ini. Jadi ya, nih ini yang udah kita pisahkan, ini durinya. Ini kulit. Ini duri. Duri ini Duri juga. duri juga. Durinya banyak. Kecil, ya. Oh, ini tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya. Jadi yang suka kulit boleh ya digoreng. Boleh. Emangnya kan Dibikin suka kerupuk kulit Oh, gitu iya, ya. iya, boleh. Kerupuk kulit lele. Bisa dimanfaatkan ya. Oh, dimanfaatkan. Yang kulit bisa dimanfaatkan nih. Bisa dicampur sama tepung-tepung dikit, dibumbuin, digoreng enak. Kriuk-kriuk. Oh, ternyata teman-teman masih ada yang bisa digunakan ya. Ingat. Iya, kecuali mungkin duri ya. Kecuali teman-teman suka duri gak apa-apa. Tapi nanti balapan sama kucing. Kalau misalnya kita mau bikin kayak Harus bakso berapa? gitu ya, kita bisa bikin rebusan dari tulangnya, jadi biar lebih berasa. Gitu. Berasa apa ya? Kuah ikannya. Baru tempe saya. Baru tahu. Nah, ini dagingnya aja nih. Banyak ya dagingnya. Kira-kira Nah, ini berapa ekor lele? Ini ada 10 ya? 10 ekor. 10 ekor lele Cukup ya? menghasilkan daging sebanyak ini. Nanti yang ini akan kita olah. Nah, yuk kita coba untuk masak langsung ya. Oke. Pertama-tama apinya dinyalakan dalam posisi keadaan yang api sedang ya. Jangan panas, jangan juga kecil, sedang aja. Yang sedang-sedang saja. Setelah itu minyaknya Apa itu Ibu Gina? minyak goreng. Oh, minyak gorengnya jangan terlalu banyak, sedang aja. Yang penting membasahi Iya. seluruh permukaan ketel. Katel, iya betul. Ketel apa ketel? Katel. Setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan dimasukin ke sini dulu. Tunggu panas berarti ya? Iya. Kalau kata bahasa Sundanya, tunggu sampai nyengsreng. Iya betul Pak. Tuh. Oke, Itu bahasa Inggris Sunda itu. tunggu dulu. Kemudian dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bumbunya saja harum. Harum banget nih. Aduh, bikin Iya. lapar perut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masak. Masya Allah. Tuh teman-teman, jadi bumbunya ini, aduh seperti teman-teman kalau masak itu tukang nasi goreng, wah Wanginya, Masya Allah. perpaduan antara jahe, lengkuas, kunyit ya, bawang putih. Pak Asep mau? Tahan dulu Pak Asep. Tahan. Tenang. Berasa. Ini bumbu-bumbu tadi ya, udah dihaluskan. Insya Allah. Ini Rasanya wangi banget ya. di kosreng bahasa Indonesia apa? Oh, diaduk-aduk. Aduk dulu. Diaduk-aduk sampai gimana? Ini Sampai sampai wangi, sampai agak kering. dicampur air tidak? Enggak ada santan. Oh, Ada ini santan, ya. Santan. Masa lalu. Masya Allah. Ini. Di atas.
Diaduk-aduk. Ini butuh kesabaran ya, Nak ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Raya, ada 8 karakter itu, salah satunya ini harus sabar. Ibu Gina mau tanya, kalau apa ini dari gula merah ya? Gula merah dimasukkannya di blender atau dipisah? Ini di sini dipisah dulu, baru dipisah. Ya, jadi nanti terakhir. Setelah santannya dimasukin. Oke, teman-teman yang mau coba di rumah ya, jangan lupa beli lelenya dulu, ya beli. Atau nanti ke sekolah, banyak lele di sekolah ya. Minta sama Pak Asep. Oke, Bu Raya boleh dimasukin santannya ya. Sekarang setelah harum kita masukin santannya. Santannya bisa apa-apa ya? Bisa merek Sun, bisa merek Jangan sebut merek, Pak. Kita tidak di-endorse. Ya. Disebut mereknya ya. Oke, diaduk lagi nak, ini prosesnya Dikosreng. Kosreng lagi kalau bahasa Sunda ya. Wah, warnanya. Wah, warnanya kayak warna buat opor ya? Iya. Aduk lagi. Oh, itu sampai bluk-bluk. Iya, bluk-bluk gitu. Bluk. Berbes jauh, Pak. Bluk-bluk aja yang dekat. Aduh. Harum banget. Nah, ini lelenya dimasukkan ketika apa nih? Bumbunya setelah gimana? Bumbunya setelah mendidih begini baru masukin. Baru dimasukin. Kita tunggu ya teman-teman ya. Tadi kan kuning banget, dikasih santan agak menguning gitu. Iya. Kayak apa gitu ya? Agak pucat sebenarnya. Kayak pucat lagi saum. Ini bumbunya lagi saum. Pucat dia. Yang masaknya lagi saum. Butuh kesabaran ini. Harus sabar. Oh iya, harus sabar ya. Mungkin abon lele memerlukan waktu memang lama, tapi insya Allah hasilnya yang tidak suka lele pasti kalau udah nyobain enak. Tetap tidak suka. Jadi bisa ya. Innallaha ma'as sabirin. Setelah pesantren kilat. Allah menyukai orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Oke, Bu Raya boleh dimasukin. Ini ya dulu. Iya, gula merah ya teman-teman ya. Gula merah. Biar nanti warna dari abonnya agak manis-manis. Ada manis-manisnya, terus warnanya jadi cantik nanti abonnya ya. Merah. Apa? Jadi berubah lagi. Warnanya. Coklat kemasan. Wow, ini guru seni budaya tahu. Tapi jangan pakai krayon. Ingat gula merah. Ada garam. Oh, garam. Garam berarti Secukupnya. Garamnya Secukupnya aja. Ya. Tergantung selera ya. Tergantung selera. Kemudian diaduk lagi. Dikosreng lagi. Ya. Yang nggak suka abon lele, yang nggak suka lele pasti nanti jadinya suka lele deh. Kenapa? Karena lele itu ternyata banyak mengandung manfaatnya banyak. Apa aja? Yang pertama omega 3. Omega 3. Omega. Ya, omega 3 itu baik untuk perkembangan otak pada anak-anak. Pintar matematika. Iya. Tapi itu harus belajar sih sebetulnya kalau untuk itu harus belajar juga. Iya, baru. Ada usaha. Jangan makan lele aja, jadi nggak belajar. Untuk kesehatan otak. Kalau pintar harus belajar. Tinggi protein. Protein udah wangi ini. Saatnya dimasukkan. Oke. Seperti ini baru kita masukin lelenya. Itu kayak dodol ya? Masya Allah. Kita aduk-aduk kembali. Inilah perjuangan Ibu Gina. Ininya dipegang sabar Bu ya. Harus sabar ini. Soalnya waktunya lama ya. Waktunya lama ini. Kira-kira berapa ini? Berapa jam? Sekitar 1 jam. Aduk-aduk gini. Iya. Makanya ini harus sabar ini. Bu Raya, berarti kalau lelenya banyak bisa lebih dari 1 jam? Bisa. Karena memang harus sampai kering ya, namanya aja abon. Ternyata pantesan harga abon itu mahal ya. Kalau sudah tahu prosesnya, saya gak bakal nawar-nawar lagi. Ternyata prosesnya ribet ya. Lama, sabar. Beja. Beja. Mau nyoba? Silakan. Mau nyobain?
Mau nyoba. Emang bukan maksudnya ini mengaduk-aduk bantu saya? Oh ya, ya berarti. Ini sudah terasa ya? Ya berarti Udah 40 tahun ke atas ini mulai terasa. saya nyoba, jadi saya harus belajar ikhlas untuk menerima ini ya. Oke. Ya. Awas panas, Pak. Panas juga. Panas. Ini Bapak bukan limbat. Bekerja Ya. sama itu juga ada ya. Iya. Jadi Yes kalau ya. anak-anak capek bisa gantian sama kakak. Yes ya. Ternyata Sama mama. walaupun bapak-bapak kalau untuk urusan dapur bisa ya. Iya, harus. Enggak ada urusannya, Pak. Enggak ada urusannya. Masih itu aja dalilnya. Cobain dong. Ini diaduk terus. Diaduk terus, diaduk. Nggak berhenti, Bu. Nggak berhenti, terus diaduk. Kalau berhenti nanti gosong. Iya. Ya, benar-benar kita harus ikhlas ini. Iya, harus sabar. Harus sabar. Ini ada niat ya, ada nama. Amalan niat. Ada niat. Oh, dalil yang kedua. Ayo kedua, Siap. Maaf ya, kalau misalkan dalam mengaduk ini masih dalam tahap belajar. Ya, kelihatan Pak kaku kayak kanebo kering. Dan ini harus ada hadis lagi. Ya, apa? Anda dari patu, mina, jadi kebersihan. bagian daripada Tahun depan Pak Asep jadi guru PAI. Siapa banyak dalil ya. Kalau saya jadi apa ya? Berarti kopi ya. Udah TU gak ada lagi. Aduh, ya Rabbi. dibecek-becek lagi, Pak. Terus, Dibecek-becek terus, lagi, terus. Harus Iya, begini. iya. Jangan sampai ada geruntul-geruntul apa ya? Apa teksturnya itu harus kecil-kecil itu ya. Kalau Berarti gede-gede sampai halus ya. Sampai halus. Oh, nggak ada sekali. kalau Iya. gitu. Nanti kan akan keluar durinya nih. Kita pungut-pungutin. Teman-teman Ambil. sudah ada yang mulai tertarik bikin abon. Oh. Ada yang mulai tertarik bikin abon ya. Yang enggak itu aja. Yang enggak doyan bikin lele. Pas ini nyobain ya. Aduh, enak. Ya, coba. Teman-teman, kalau kita harus nunggu 1,5 jam kayaknya aduh lama banget ya, waktunya tidak cukup. Kita langsung saja ke yang sudah hampir jadi. Sudah jadi. Jadi nanti ini itu lama-lama seperti ini sampai kering. Iya, benar. Ini setelah kurang lebih 1 jam kemarin ya. Kita ya ini karena kalau kita nungguin 1 jam lumayan lama ya. Jadi sedikit ya. Iya, jadi hasilnya. Abon lelenya. Bu, abon ini dikonsumsinya gimana? Apakah di sendok langsung makan atau Oh, ini kalau dimakan dengan nasi hangat, oh, Masya Allah, mantap betul. Rasanya gurih. Gimana ya? Enak deh pokoknya. Teman-teman sahabat Binfan wajib pasti coba. rasanya rasa abon ya? Ya iya Oh, dong, iya. bangga. Tapi lain rasanya. Iya, lain. Abon lele sama abon sapi, daging sapi rasanya beda. Kalau abon lele itu lebih gurih. Oh, kalau abon sapi Enak lebih sih. nendang. Ada gede. Angga ada yang mau tanya, Pak Angga? Boleh bertanya nggak? Oh, ada yang mau bertanya? Boleh. Siapa yang mau bertanya? Dari Alvin, Pak 4D. Alvin raise hand ya? Siapa? Alvin 4D. Alvin, kelas? Kelas 4D. Oh, halo Alvin. Mau bertanya kepada siapa? Pak Asep? Alvin mau bertanya silakan. Tanya apa, pinter? Sambil nunggu pertanyaannya, terus dikosreng-kosreng, kosreng, diaduk. Diaduk. Ini mana suhu api sudah apinya. Nggak usah dilihat ya. Apinya tetap api kecil ya. Ini nggak boleh gede. Oh, apinya harus konsisten. Tadi ada yang mau bertanya siapa? Boleh? Makin wangi. Ya. Ibu Bapak Guru terima jasa buat lele? Buat lele? Dikira Ibu Bapak Guru bertelur. Nanti open order ya kan, Buraya ya. Baik, santriwan santriwati teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Pak Angga ya?
Boleh. Nah, jangan Kalau lupa yang bisa dijawab, kasih reaksinya bisa dengan dijawab. raise hand Kalau ya. yang tidak bisa dijawab, ditanyakan lagi. Oke, langsung dijawab langsung dengan Bapak Ibu Guru dari tim Green Fund. Silakan teman-teman raise hand. Kemudian nanti silakan coba lihat siapa yang akan bertanya. Oh, ada dua pertanyaan dulu. Dari Wih. Zara 4B dan Hana serta Ataya. Tunggu sebentar dari Zara dulu, dari 4B. Silakan Zara. Itu berapa lama dimasak ya? Jangan lupa salam Berapa nama dan lama kelas ya. dimasak? Apanya? Ininya? Iya. Dari awal lelenya, dari pembersihan atau pas ininya aja? Pas mau Pas- jadi abonnya saja? Pas masak, jadi abonnya aja. Pas jadi abonnya saja, ini kira-kira dikosreng-kosreng 1 jam atau 1 jam setengah itu nak. Ya, jadi lumayan agak lama tuh. Ini udah agak menggumpal tuh, udah mau kering. Sampai kering nanti yang keringnya setelah 1 jam atau 1 jam setengah kira-kira ya. Karena ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kira-kira segera gini. Setelah Apinya tidak panas ya. apinya sedang. Jangan terlalu, kecuali mungkin nanti kalau sudah mau jadi abon, apinya agak dikecilin. Gitu. Ada lagi? Atau Ya, sudah jawabannya dari Hana Mas 4A, Pak. Hana 4A, silakan Hana. Hana. Ya Hana. Angga, ini kalau misalnya ikannya diganti yang lain, bisa nggak ikan apa aja misalnya? Oh, ikan apa saja yang bisa dijadikan abon gitu? Iya. Boleh. Selain lele, ada apa saja? Ada ikan asin, Pak. Ikan asin bisa. Ikan asin bisa. Ikan asin bisa dijadiin abon juga. Prosesnya tidak jauh berbeda seperti ini. Ya, ikan asin mungkin baru menemukan ikan asin aja. Atau misalkan ikan-ikan yang memang kandungan dagingnya banyak, kayak patin, belut mungkin bisa, sidat. Sidat, tahu sidat? Atau jangan paus juga Pak Asep. Paus gimana bikin abonnya? Kegedean. Pak Asep jawabannya aneh-aneh. Ya itu ya, jenis ikan-ikan sebenarnya bisa saja. Kenapa kita pilih lele? Pertama, di dalam kandungan dagingnya tidak banyak terdapat duri-duri kecil. Biasanya kalau ikan mas, kalau ikan tawes, nah itu di dalam dagingnya itu banyak serat-serat duri. Kalau ikan lele, patin itu dagingnya aman dari duri. Makanya abonnya itu enak, gitu. Tidak bikin tenggorokan keselak tuh apa ya? Ya tenggorokan kesedak lah gitu. Biasanya kan kalau makan ikan kabereyan kalau bahasa Sundanya. Ini expirednya bisa dipergunakan kurang lebih 1 bulan ya Naya. Karena bulan. Iya, awet expirednya. Tanpa bahan pengawet ya. Bahan pengawet ini. Kalau cocok buat buka puasa 1 bulan full dari hari pertama sampai lebaran abon lele. Karena sudah matang, kita masukin ke dalam kotak ini. Iya. Oh, gitu. Enggak, kalau pakai ikan yang udah matang bisa nggak? Kalau pakai apa Tapi gitu? sudah dingin ya. Ikan yang udah matang bisa nggak? Ikannya yang udah matang bisa tidak? Ikannya yang udah digoreng gitu? Iya. Bisa tidak? Kurang bagus Kurang bagus ya, karena memang lebih bagusnya itu dikukus dulu. Kecuali memang ikan-ikannya yang sudah dikukus, nah bisa dipisahkan dagingnya, gitu. Jadi melewati tahap yang pertama mungkin ya, dari pembersihan sampai pengukusan karena ikannya sudah dikukus. Jadi langsung saja dipisahkan. Tadi tahap selanjutnya dipisahkan dari daging, kulit sama tulang, apa namanya? Tulang, cucuk. Baru duri, cucuk. Ya, setelah dingin kemudian didiamkan dulu. Setelah dingin baru dimasukin ke dalam. Ini bisa dikonsumsi selama. Masa. Tidak boleh. Oke, Pak Angga ada lagi dari Azab 4B, barusan dari Ataya 4B, sekarang Azab 4B. Bajak laut nih. Silakan Azab 4B. Alhamdulillah sudah selesai abonnya. Azam mau bertanya? Bisa dipakai buat Silakan Azam 4B. dan berbuka puasa. Azam? Bapak, Ya, mau nanya apa? Pak, saya minta abonnya, Pak.
Kakak saya, Pak. Kakak saya minta abonnya katanya, Pak. Datang ke sekolah pas maghrib. Ada siapa di sekolah? Ada Pak Asep. Oh, ada Pak Asep. Ada Pak Asep. Boleh, Sam, boleh. Sesendok ya. Ini dibagi sama guru-guru, cukup ini. Ya nanti kalau misalkan ini kan hanya contoh saja. Insya Allah nanti program Green Fund akan membuat dalam sketsa yang lebih luas, yang lebih besar, maksudnya yang lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya bisa mencicipi hasil dari program Green Fund. Gitu. Makanya terus ikuti program Green Fund ya. Oke, cukup sekian. Pak Angga boleh bertanya lagi atau cukup? Oh, boleh. Masih ada? Masih ada Sevilla Pak dari 4A, Sevilla 4A. Silakan Sevilla. Siapa yang mau bertanya? Sevilla 4A. Sevilla. Oh, Sevilla. Sevilla. Oke, boleh? Silakan Sevilla. Kayak lagu ya, Sevilla. Hah? Sevilla silakan bertanya, masih di mute. Pak Azam, screen-nya dimatiin dulu, pinter. Nih yang mulai. Azam, minta tolong ya, Nak. Ya, di-off-kan dulu share screen-nya. Kesabaran. Yang tadi jalanannya. Untuk kesabaran dan ketelitian ini Pak. Azam 4D. Ada Sevilla. Halo Sevilla. Oke, sudah. Terima kasih Azam. Oke, silakan Sevilla 4A. Silakan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Masih di mute, sayang? Gimana cara buatan sendiri lebih awet? Gimana? Melatih otot-otot kalian. Benar Bu, benar Bu. Gimana? Agar abon buatan sendiri lebih tahan lama. Oh, gimana caranya agar abon buatan sendiri lebih tahan lama? Hah? Iya. Kayaknya ini sudah lumayan tahan lama ya, 1 bulan. Oh, jadi nanti kalau ingin supaya lebih lama lagi, dimasukin ke tempat pendingin. Ya? Disimpannya mungkin pas udah bener-bener dingin. Jadi kalau udah mateng, dari penggorengan itu harus nggak boleh ada uap sama sekali. Tutup rapat. Sebelum kita tutup rapat ini, pastikan ini benar-benar dingin. Jangan ada uap. Nggak boleh ada uap. Karena uap itu bisa bikin ini cepat Asam. basi. Betul. Jadi ini udah kering banget, baru bisa disimpan dan bisa tahan lama. Tuh, Bangga. Usahakan juga ngambilnya juga jangan langsung pakai tangan ya. Jangan dong. Ya, kan biasa kalau saya mah Harus bersih, Bangga. pakai sendok, setelah beres tutup lagi dengan rapat. Lagi yang rapat. Berarti wadahnya yang memang benar-benar Kedap udara ya? kedap udara. Oh ya, kirain kedap suara. Kedap udara. Tempatnya. Begitu mungkin Sevilla. Ada lagi? Ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya Bu, kalau ada. Oke, baik. Terima kasih, Sevilla. Pak Angga, 2 lagi bagaimana? Masih cukup waktunya? 2 lagi, boleh. 2 lagi ya, cukup Oke, ya. baik. 2 lagi dari Diandra dan Fahri. Diandra dulu ya. Silakan Diandra 4B, kemudian Fahri 4C. Silakan Diandra. Pak Angga. Udah mulai mengering. Kalau bumbu-bumbunya itu harus sama persis atau boleh? Boleh custom gitu. Bumbunya harus sama persis dengan di sini atau boleh beda-beda? Ada yang mau menjawab Ibu tentang citra rasa abon lele yang kita buat? Kalau ini kan sudah sesuai takarannya ya. Jadi kalau 9 ekor lele di sini Bu Gina memakainya yang di sini. Yang Ini bawang, mungkin bumbu standar. Bumbu Standarnya seperti ini. Iya. Kalau mau ditambah. Iya, kalau mau ditambah sesuai selera boleh. Oh, Bu, gitu. ini kata mungkin Bu aku bawang putihnya mau agak banyakan, boleh. Mau pakai bawang bombay misalkan? Bawang bombay tidak. Nggak bisa? Tidak. Oh. Kalau bawang bombay tidak, Pak. Kalau mau pedas pakai cabai boleh. Oh, pakai Cabai rawit boleh. yang suka Iya. pedas. Yang suka pedas mau pakai cabai boleh.
Jangan sebutkan merek ya. Jangan sebutkan cabai rawit. Ada ibu cek-cek gak enak. Ya, yang pedas. Ya. Kalau mau pedas berarti ditambah. Ya gitu. Jadi sesuai selera nanti diaturnya ya, pinter ya. Kayak seperti ini. Misalkan di sini 4 siung. Kalau lelenya lebih sedikit ya nggak usah 4 siung. Jadi menyesuaikan. Cuman standarnya ini. Ini sudah standar. Paham? Cukup? Pinter? Cukup ya. Sekarang dari Fahri. Silakan. Dong. Boleh? Itu ikannya bisa apa aja? Oh, itu pertanyaan yang tadi. Ikannya bisa apa aja? Bisa ikan bandeng nggak, Pak? Ada ikan apa? Ikan bandeng boleh? Ikan bandeng? Boleh. Ikan bandeng kalau Ikan salmon, Pak? ya cuman terlalu banyak durinya ya boleh, kalau suka boleh. Cuman memang durinya agak banyak ya. Kalau suka mah gak apa-apa. Tapi kan tinggal di presto, Pak. Tinggal dimakan. Di presto itu yang lunak ke tulang-tulang ya. Boleh ya. Ikan apa saja boleh sebenarnya. Ikan kakap. Ikan hiu bisa, Pak. Dan ini selain abon, nanti ikan lele itu katanya ikan dibikin kerupuk ya, Ibu Guru ya? Iya, bisa. Kerupuk ikan. Rangginang bisa. Banyak juga ya manfaatnya ya. Banyak ya. Selama ini saya taunya dikukus, dibakar, digoreng. Dan Pak Angga kalau lagi diaduk-aduk seperti ini, nanti jangan kaget, durinya akan muncul. Jadi kelihatan, masih ada duri-durinya yang nanti harus yang putih-putih gini. Nih, udah mulai kelihatan. Diambil manual, nanti disortir lagi. Nah, ini Diambil lagi. Mungkin nanti pakai penjepit ya, penjepit yang lebih kecil. Kalau bikinnya satu baskom, lama juga ya. Iya. Makanya bangga, makanya harganya juga kan lumayan. Saya nggak berani nawar sekarang. Betul, Pak Angga udah sadar ya. Sadar. Selama ini Allah perjuangan bikin abon itu Luar biasa ya Pak Angga ya, makanya ya. Hidup abon. Bu Mary Abonita namanya. Ada Mary Abonita. Ya sekarang jadi abon. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Waktunya sudah habis ya? Iya, sudah. Ya, terima kasih dari kami, tim Green Fund. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi dan juga semuanya bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, sahabat Green Fund. Salam Green Fund, hijaukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru dari tim Green Fund. Selalu ya untuk program-program Green Fund. Terima kasih. Terima kasih. Kita istirahat, Bu. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Santriwati. Baik, teman-teman santriwan santriwati peserta Ria dari Ramadan 561 angkatan ke-15. Teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat ilmu lagi. Tadi pagi kita sudah dapat ilmu tentang toharo dan berwudu, kemudian barusan kita dapat ilmu lagi tentang cara membuat abon lele, kemudian hidroponik, kemudian warung hidup dan apotek hidup, serta perikanan ya. Banyak sekali yang kita dapatkan ilmu dari Green Fund yang ada di sekolah kita, merupakan program kegiatan unggulan kita juga ya di sekolah teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut beraktivitas juga dengan Green Fund. Nah, tadi banyak sekali manfaatnya ya untuk abon lele. Salah satunya adalah membuat baik untuk asupan energi, kemudian juga bisa pembentukan sel darah di dalam tubuh ya. Baik untuk kesehatan tulang, yang pastinya untuk bisa konsentrasi, meriah datang tubuh, dan lain sebagainya. Insya Allah bermanfaat, dan bisa kalian nanti praktekkan juga di rumah untuk membuat abon lele ya, untuk santap sahur atau untuk buka puasa. Enak banget ya tadi ya. Ya, siapa yang mau buat nanti boleh dicoba, bisa ditanyakan lagi dengan Bapak Ibu Guru yang di tim Green Fund kalau kalian ingin mencobanya di rumah. Baik teman-teman santriwan santriwati,
Sudah jam 11:01. Untuk selanjutnya acaranya adalah kita akan tadarus ya. Nah, sambil menunggu sebentar untuk tadarus yang akan dipimpin oleh Pak Budi, Bu Fi akan isi dengan kegiatan berikut ini. Siapa yang bisa jawab sambil menunggu? Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Siapa yang tahu? Bu Guru ulang ya pertanyaannya ya sambil menunggu. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa ya? Siapa yang tahu? Tuh, udah tahu tuh. Ya, Sevilla, apa jawabannya? Kambing. Jadi ada lagi selain kambing? Jadi banyak. Kenji, Jafar? Singa. Jadi singa? Oh iya, ada lagi? Jadi banyak. Jawab. Jadi banyak. Jadi banyak siapa? Oke, teman-teman di antara santriwan. Ya betul. Jawabannya adalah ayamnya jadi banyak, ya. Betul ya. Iya. Kemudian berikutnya, tekan lagi. Apa nama benda jika sebuah benda kalau ditutup berubah jadi tongkat? Kalau ditutup jadi tongkat nih, tapi kalau dibuka malah jadi tenda. Apa bendanya? Oh iya. Tenda. Apa nama benda jika kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi kalau dibuka menjadi tenda? Apa nama benda? Payung. Raisen. Betul sekali. Teman-teman Kayak gini tuh sebelum. Siapa yang punya tebakan? Oke, diulang lagi. Hitungan ketiga, Raisennya di nonaktifkan dulu. Nanti Bu Guru hitungan ketiga, baru angkat tangan siapa yang tercepat. Ya, hitungan ketiga 1, 2, 3. Di-oskan dulu Raisennya, Sevilla, Alvin, Kadit, Kenzi Jalfas, Kenzi Praditya, Danis Diandra, Fahri. Oke. Ya Bu. Raisennya di-off-kan dulu. Raisennya. Udah ya. Oke, tunggu 1 menit lagi. Masih ada yang pakai Raisen, Raditya, Kenzi Jalfas, Danis. P. Ayo Bu. Masih ada. Oke. Danis Bu, nanti ada tugas membuat abon lele nggak Bu? Bopi, Ya. jam 11 tadi kemarin kok istirahat bagian hari enggak? Nah, ini mau istirahat, tunggu sebentar ya. Ada nggak tugas membuat lele Bu? Tugas membuat lele boleh praktek Ada nggak masing-masing sama tugas bikin aku? orang tuanya ya, praktek masing-masing aja di rumah. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah terima kasih sudah berjalan waktu. Sekarang adalah kita akan tadarus bersama Pak Budi Sihabudin ya. Siapa yang kenal Pak Budi? Kenal. Raisen, siapa yang kenal? Yang mana ya? Guru tahfiz kita juga. Iya, baik. Sudah ada Pak Budi di sana. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Budi. Semangat. Oke, baik. Nah, baik ya, Bu Pi. Ya, Baik, sebentar ya. saya jadikan Sudah dulu ya. saya ambil. Saya jadikan Baik, dulu. anak-anak silakan ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini beneran ada tugas. Oke, baik anak-anak semuanya. Tapi ada tugas membuat lele. Enggak ada. Baik, nah semuanya anak-anak perhatikan. Nanti kalian habis ini ya istirahat, masuk Zoom lagi jam atau pukul 13.00 ya, atau jam 1 siang ya. Jadi kalian nanti istirahat, masuk lagi jam pukul 13 atau jam 1 siang. Baik, sebelum istirahat, Pak Budi kasih tugas dulu. Setelah ini kalian istirahat dan ketika masuk duhur kalian tadarus ya. Hari ini tadarusnya adalah surah Al-Balad, Asy-Syam, dan Al-Lail ya. Kalian baca, kalian boleh foto, nanti kirim ya. Nah, nanti jadi selama 3 hari ini dari Selasa, Rabu, Kamis
kalian hatam juz 30 ya, bukan 30 juz ya. Hatam juz 30. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita istirahat. Persiapan sholat zuhur nanti tadarus surah Al-Balad, Asy-Syam dan Al-Lail ya. Nah, nanti setelah zuhur jam 1 atau 12 kalian masuk kembali ya. Dan jangan lupa mungkin ada materi-materi tadi ya yang tadi pagi dikerjakan. Juga apa di GCR-nya. Baik, Nak. Dari Bapak cukup sekian. Ya, kalian boleh istirahat sampai dari tadi ya. Nah, baik ya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?